Yo, dan balik lagi sama gue di channel Lunasin Utara hari ini. Dan hmm, prospek gue buat lunasin utang 150 juta yang pernah gue bilang kemarin. Kemarin gue gak sempet bikin video karena lagi sibuk emang. Dan hari ini gue mau lanjut lagi episode kedua jadinya. Dan gue mau cerita tentang background gue itu kayak gimana, dan prospek gue mau lunasin utang tuh kayak gimana ke kalian semua. Nih baru pulang kerja gitu dan masih kucel mukanya, sorry. BTW gue kerja di Jepang dan di bidang pertanian yang buat, kalau di Jepang tuh namanya rengkong, ya rengkong. Dan terus tuh gue kerja dari jam 6.30 sampai jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, dari situ gue berusaha buat nyari freelance kerja di luar gini, di luar jam kerja aslinya gitu. Dan ya, asal kalian tahu, gue sambilan juga buat ada namanya urutan makanan khas Bali, kayak sosis dia gitu, dan cukup lah buat nambah-nambahin. Dan gue juga udah punya akun dan buat akun jualan gitu. Dan sekarang gue mau bikin konten buat ngelunasin hutang 150 juta. Dan baru pulang kerja, orang tua ngechat butuh uang. Dan disclaimer ya, kebanyakan orang di Indonesia tuh sandwich generation kan, dan otomatis kebanyakan ya, setahu gue sih. Dan ya itu sulit banget sumpah. Kayak lu udah berhasil buat nabung gaji, terus nabung kerja sambilan gitu, dan terus tuh ada aja gitu, entah keluarga sakit lah, entah keluarga gini lah. Sedangkan gue nggak punya dana darurat sama sekali, hidup dari gaji ke gaji, dan itu sulit banget sumpah. Dan di sini gue mulai buat berusaha buat ngatur keuangan dari nol lagi, dan ngedukasi diri sendiri buat ini tuh jalannya salah itu, bilangin diri sendiri bahwa nggak gini jalannya gitu seharusnya. Nah, buat nanti gue kasih tahu yang diminta sama orang tua tuh berapa yang harus gue kasih per bulan gitu. Dan ya biar kalian tahu aja perjalanannya dan gimana cara gue nyelesain masalahnya itu. Dan di sini channel ini dibuat untuk orang-orang yang sama seperti gue dan mau sadar diri tentang posisinya dia hari ini gitu. Cuma itu aja sih. Dan bukan gue sok ngajarin, sok edukasi. Di sini kita sama-sama belajar gitu buat mecahin masalah gimana sih kalau berada di titik sekarang, sedangkan utang ada, terus masih harus mikirin orang tua di rumah gitu, gimana susahnya gitu di jalan hari ini. Dan prospek gue ke depannya itu buat gue nabung setiap bulan. Dan gue nggak akal ngambil jalan investasi dulu karena terlalu berat anjing, sulit juga kan. Gue maunya buat fokus ngelunasin ini dulu, ngelunasin utangnya ini, baru habis itu mau ngambil jalan investasi gitu. Dan jujur anjing, buat ngelunasin ini berat banget rasanya, berat banget. Dan mau nggak mau
target gue sekarang itu 2 tahun minimal buat lunasin semuanya. Oh bang, itu kan gampang, lu gaji segini dapat segini. Enggak anjing, sumpah enggak. Lu nggak mikirin di Jepang tuh ya, kalau asal kalian tahu aja, gaji gede, emang gaji gede, tapi potongannya besar gue nih. Potongan, di samping potongan biaya hidupnya juga susah banget pokoknya. Dan rata-rata bersih juga cuman 10-15 gitu. Susah. Di samping itu kepotong lagi biaya keluarga, buat nabung lagi, anjing. Belum lagi ada yang sakit tiba-tiba. Dan video ini dibuat untuk kalian yang mau ikut nemenin proses seorang yang punya hutang 150 juta sekarang gitu. Dan emang kalau dibilang mulai dari nol, enggak sih. Tanah ada di rumah, itu termasuk privilege nggak ya? Tanah di rumah ada. Terus nggak mau dibilang ini sok banget sih gitu, nggak banget, nggak mau dibilang kayak gitu. Dan gue berusaha mempertahankan aset biar nggak sampai dijual untuk melunasin hutang ini gitu, semasih gue bisa gitu, dan semasih gue kerja juga. Ya itu aja sih. Lanjut ceritanya nanti, ntar gue kasih tunjukin gini, apa sih utangnya berapa, dan penghasilan gue itu berapa, dan penghasilan freelance itu berapa gitu. Buat tabungannya bulan ini tuh berapa, yang kekumpul uangnya bulan itu berapa gitu. Dan itu aja sih, buat ngingetin bahwa gue tuh pernah kayak gini gitu. Makanya gue buat video kayak gini. Ya cukup nyemangatin diri sendiri aja kan ya. Yo, sekian video hari ini.